Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang siapakah petugas pembagi komuni suci dalam perayaan Ekaristi menurut peraturan liturgi yang benar. Bolehkah frater, bruder, dan suster ikut menerimakan atau membagi komuni suci dalam perayaan Ekaristi? Ini akan kita temukan jawaban pada sesi ini. Saudara-saudari, ada 3 dasar hukum yang mengatur tentang hal ini. Yaitu yang pertama, Kitab Hukum Kanonik atau disingkat dengan KHK. Yang kedua, Dokumen Redemptionis Sacramentum atau sakramen penebusan yang disingkat dengan RS, dan yang ketiga pedoman umum Misale Romawi atau disingkat dengan PUMR. Saudara-saudari, pelayan pembagi komuni suci dibagi atas 2, yaitu pertama, pelayan biasa atau pelayan lazim atau pelayan ordinari, yaitu kaum klerus, antara lain uskup, imam, dan diakon. Yang kedua, pelayan luar biasa atau pelayan tak lazim atau pelayan ekstraordinari. Yang termasuk dalam pelayan luar biasa adalah orang awam yang dibagi atas 2 bagian, yaitu awam yang religius, antara lain frater, suster, dan bruder, dan awam biasa yang kita kenal dengan istilah prodiakon pada waktu itu, dan sekarang kita kenal dengan pelayan luar biasa komuni suci atau PLBKS. Saudara-saudari, mari kita lihat hukum yang pertama yang mengatur tentang ini, yaitu Kitab Hukum Kanonik atau KHK. Kitab Hukum Kanonik Kanon 910 mengatakan, pelayan biasa komuni suci adalah uskup, imam, dan diakon. Selain uskup, imam, dan diakon, semua pelayan lain disebut pelayan luar biasa atau ekstraordinari. Jadi secara hukum gereja, dalam situasi ordinari atau biasa atau situasi normal, seorang frater atau suster atau bruder ataupun seorang awam tidak boleh membagi komuni kecuali dalam situasi ekstraordinari. Paragraf kedua Kanon 910 mengatakan, pelayan luar biasa komuni suci adalah akolit dan juga orang beriman yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan Kanon 230. Contoh situasi ekstraordinari adalah jumlah umat yang sangat banyak atau jumlah umat sedikit tetapi imamnya sedang sakit atau memiliki keterbatasan fisik dan lain sebagainya. Pertanyaan kita, siapakah akolit dan umat beriman lain itu? Yang dimaksudkan dengan akolit adalah seorang frater calon imam yang sudah dilantik sebagai akolit sebagai satu syarat sebelum menerima tahbisan diakon nantinya. Sementara umat beriman lain itu adalah umat awam yang dilantik oleh uskup atau imam yang didelegasikan untuk tugas membagi komuni yang sering disebut prodiakon atau sekarang PLBKS. Selain itu, para biarawan-biarawati juga umat beriman lain yang dianggap layak oleh imam. Kalimat ini saudara-saudari perlu kita garis bawahi. Yang dianggap layak oleh imam. Jadi biarawan-biarawati bukan secara otomatis untuk membantu imam dalam membagi komuni. Jika dianggap layak oleh imam, maka mereka akan diminta bantuan untuk membantu imam tersebut dalam melayani komuni suci. Nah, sekarang di paroki-paroki banyak juga para suster biarawati ikut bergabung dalam komunitas pelayan luar biasa komuni suci.
Mereka dilantik untuk membantu dalam pelayanan komuni suci ketika perayaan Ekaristi dilaksanakan. Kemudian dasar hukum yang kedua, saudara-saudari, dokumen Redemptionis Sacramentum atau disingkat dengan RS. RS nomor 88 mengatakan tanggung jawab imam yang memimpin perayaan misa untuk membagi komuni mungkin dibantu oleh imam-imam lain atau oleh diakon. Hanya bila sungguh dibutuhkan, pelayan komuni tak lazim boleh membantu imam sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. RS nomor 51 mengatakan, nomor 151 kami ralat, mengatakan hanya kalau sungguh perlu boleh diminta bantuan pelayan-pelayan tak lazim dalam perayaan liturgi. Permohonan akan bantuan yang demikian bukannya dimaksudkan demi menunjang partisipasi umat, melainkan karena kodratnya bersifat pelengkap dan darurat. Selanjutnya, RS 157 juga mengatakan, jika di suatu tempat biasanya jumlah pelayan tertabis mencukupi untuk membagi komuni, maka tidak boleh ditunjuk pelayan-pelayan tak lazim. Malah dalam situasi demikian, orang yang mungkin sudah ditunjuk untuk pelayanan ini jangan melaksanakannya. Tidak dapat dibenarkan kebiasaan para imam yang walaupun hadir para pelayan itu tidak membagi komuni dan menyerahkan tugas ini kepada orang-orang awam, termasuk seorang frater ataupun suster. Karena frater ataupun suster juga termasuk sebagai kaum awam. Selanjutnya, RS nomor 158 mengatakan, memang pelayan tak lazim komuni hanya boleh menerimakan komuni bila tidak ada imam atau diakon, atau bila imam terganggu karena kesehatannya atau usia lanjut atau alasan lain yang wajar, atau bila jumlah umat beriman yang ingin menyambut komuni begitu besar sehingga perayaan Ekaristi itu akan terlalu lama. Ini jelas sekali saudara-saudari tentang siapa yang berhak atau ikut dalam pelayanan komuni suci ini. Kemudian yang ketiga, saudara-saudari terkasih, pedoman umum Misale Romawi atau PUMR. Dalam PUMR nomor 162 dikatakan, imam-imam lain yang kebetulan hadir dalam perayaan Ekaristi dapat membantu melayani komuni kepada umat. Kalau imam-imam seperti itu tidak ada, padahal jumlah umat yang menyambut besar sekali, imam dapat memanggil pelayan komuni tak lazim untuk membantu, yaitu akolit yang dilantik secara liturgis atau juga anggota jemaat yang sudah dilantik secara liturgis untuk tugas ini. Dalam keadaan darurat, imam dapat menugaskan anggota jemaat yang pantas hanya untuk kesempatan yang bersangkutan. Saudara-saudari terkasih, inilah ulasan tentang siapa-siapa saja yang diberi wewenang atau mendapat izin untuk terlibat dalam membagi komuni suci kepada umat dalam sebuah perayaan Ekaristi. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.